Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ustadz Abdurrahman Silakaisan akan kembali menceritakan kisah. Kemarin adalah kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Lupa ya kemarin Nabi Ilyasa apa Ilyas ya? Ilyas. Sekarang saya akan menceritakan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang tampan. Kehebatannya dia itu adalah orang yang sangat ganteng banget. Tapi walaupun dia orangnya tampan, dia tidak pernah sombong pada siapapun. Nabi Yusuf sendiri adalah anak dari Nabi Yakub, bapak Bani Israel. Jadi saudara kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam adalah Bunyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf jumlahnya banyak, karena memang Nabi Yakub mempunyai istri banyak. Laya, Rahel, Zulfa, Balha, terus ya Zulfa, Balha, terus Rahel sama Laya. Jadi istrinya 4. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini menjadi anak piatu. Dia tidak punya ibu sejak kecil karena Rahel meninggal setelah melahirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Yakub alaihissalam sangat mencintai Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Oleh karena itu saudara-saudaranya yang lain pun menjadi iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena mereka mengira Nabi Yakub ayah mereka lebih sayang pada Nabi Yusuf, akibat dari hasutan iblis, akibat dari iri, dengki, ya seperti itu. Nabi Yusuf juga dicintai oleh ayahnya karena dia adalah nabi yang tampan, penyayang, cerdas, dan soleh. Apalagi dia juga tidak mempunyai ibu, jadi dia lebih memberikan perhatian lebih kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Pada suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi. Mimpi itu pas tidur ya, dia nggak lihat sendiri. Dia melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Lalu dia menceritakan mimpi itu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada Nabi Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Karena jika diceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain, maka saudaranya akan bertambah iri. Akan tetapi salah seorang dari saudaranya Nabi Yusuf mendengar cerita mimpi itu. Saudara-saudaranya semakin iri. Mereka merencanakan rencana jahat. Alih-alih dia kemudian mengajak Nabi Yusuf alaihissalam yang masih kecil untuk bertamasya ke kota. Salah seorang dari saudaranya berkata pada Nabi Yakub, "Wahai ayah, kami akan mengajak Yusuf pergi bertamasya, piknik." Namun Nabi Yakub khawatir dengan keselamatan Yusuf. Apalagi Nabi Yakub mengerti kalau saudara-saudaranya sangat iri terhadap Nabi Yusuf. Dengan berat hati Nabi Yakub mengizinkannya. Akhirnya mereka piknik berjalan-jalan. Asik opo juga. Kemudian sampailah rombongan saudara-saudaranya dan Nabi Yusuf itu di sebuah sumur tua. Nabi Yusuf dijeburkan oleh saudaranya ke sumur tua itu, oleh saudaranya sendiri. Kemudian mereka melepas baju Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian mengolesnya dengan darah serigala. Karena Nabi Yakub takut Yusuf dimakan oleh serigala. Padahal sebenarnya Nabi Yusuf masih hidup di dalam sumur. Makanya saudara-saudaranya berbohong pada Nabi Yakub. Sejak saat itu Nabi Yakub yang menjadi anak yang paling disayang oleh dia
Nabi Yakub menangis terus menerus mengingat-ingat Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya rombongan itu pulang sampai di rumah Nabi Yakub. Mereka menangis. Nabi Yakub bertanya, ada apa? Kemudian mereka menjawab, kami ceroboh ayah. Nabi Yusuf sudah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub berkata, kalian ceroboh. Karena itu dia sangat terus-menerus menangis. Sementara itu Nabi Yusuf sudah berhari-hari di dalam sumur. Sumurnya itu gelap, dalam, bukan bak mandi. Sumurnya dalam, tidak berair sama sekali. Hingga suatu ketika ada kafilah rombongan pedagang yang hendak berdagang menuju Mesir, menimba air, tapi tiba-tiba timbanya abot banget. Lah, kok berat banget, kenapa? Ternyata ketika mereka mengangkatnya tersebut, ternyata mereka mendapati seorang anak yang tampan rupawan. Mereka akhirnya menjual Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir dengan harga yang sangat murah. Akhirnya seorang pembesar kerajaan Mesir bernama Kitfir Aziz akhirnya membelinya dan membawanya pulang ke rumah. Dia berkata kepada istrinya, Zulaiha, jagalah anak ini baik-baik, anggaplah seperti anak kita sendiri. Namun Zulaiha sangat terpesona dengan Nabi Yusuf hingga akhirnya dia merobek baju belakang Nabi Yusuf alaihissalam. Teman Kitfir yang berada saat itu berkata, jika yang robek itu baju depannya, maka Nabi Yusuf yang bersalah. Tapi jika yang robek itu baju belakang, maka Zulaiha yang salah. Kitfir menanggung malu. Dia malu istrinya melakukan hal tak senonoh seperti itu. Hingga akhirnya Zulaiha menjadi pergunjingan di masyarakat. Kayak Zulaiha gitu karo Yusuf melakukan perbuatan tak senonoh, bergunjing. Akhirnya Zulaiha mengundang para bangsawan yang menggunjingnya di sebuah pesta besar. Jamuan makan, ada buah-buahan, stiknya nggak ada ya. Kemudian dia memanggil Nabi Yusuf ketika mereka sedang mengupas buah-buah itu. Akhirnya Nabi Yusuf keluar. Kemudian para bangsawan itu melihat Nabi Yusuf. Wah, dia manusia atau malaikat? Tampan sekali. Dia keluar Nabi Yusuf. Sampai-sampai bangsawan mengatakan seperti itu. Mereka tidak sadar kalau yang mereka kupas itu jari-jarinya berdarah. Itu balas dendam yang dilakukan oleh Zulaiha. Mereka nggak sadar. Delok Nabi Yusuf, wah wonge gantenge rak karuan. Wis langsung lunga. Ya terus mereka nggak sadar, ternyata mereka mengupas jari-jari mereka sendiri. Kemudian Zulaiha berkata bahwa Nabi Yusuf selalu berlindung dari dirinya dan dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Zulaiha akhirnya mau fitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dia berkata kepada suaminya Kitfir agar memenjarakan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Padahal dia nggak salah apa-apa loh. Tapi dalam surat diceritakan bahwa sebenarnya saya lebih suka kehidupan di penjara daripada kehidupan di istana yang penuh dengan fitnah. Di penjara itu dia lebih sering mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan dia bertemu dengan dua seseorang. Jadi seseorang yang pertama bermimpi. Dia bermimpi memeras anggur untuk raja. Kemudian yang satunya lagi dia membawa kue di atas kepala sini, kemudian setelah seekor burung ada yang mematuk sebagian dari kue itu. Akhirnya Nabi Yusuf ini juga mempunyai mukjizat kelebihan. Dia itu memang orangnya tampan, cerdas, soleh, tapi dia juga bisa menafsirkan mimpi. Masya Allah, dia bisa menafsirkan mimpi takwil.
Itu karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Hanya nabi yang bisa menafsirkan mimpi itu. Contohnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf berkata kepada seorang yang pertama bahwa seorang yang pertama akan bebas dari penjara karena dia tidak salah apa-apa. Sementara orang yang kedua nanti akan disalib dan mayatnya dimakan oleh burung. Mimpinya jadi kenyataan. Seorang yang satu lagi yang pertama itu dibebaskan dari penjara, yang kedua disalib akhirnya. Dia lebih mendekatkan diri pada Allah. Dan suatu ketika Raja Mesir bermimpi kalau 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ada juga 7 tangkai gandum basah dan 7 tangkai gandum kering. Raja itu datang ke peramal-peramal, termasuk dari seluruh kerajaan peramal didatangkan semuanya. Tapi peramal gak ada yang bisa menafsirkan mimpi itu. Marah toh raja.